coba tanya ya kepada artificial intelligence ya. Misalnya pertanyaannya, mengapa Muhammad menggauli anak kecil? Ya, dan em, inilah jawaban kecerdasan buatan ya. Dia mencoba mengatakan bahwa masalah pernikahan Nabi Muhammad ya dengan Aisyah saat masih anak-anak memang menjadi topik yang kontroversial dalam sejarah Islam. Nah, Bapak Ibu bisa melihat ya. Yang menarik di sini sebetulnya menurut saya ya, ini sepertinya artificial intelligence ini sudah terpengaruh dengan propaganda polemikus Muslim di dalam mereka memberi penjelasan tentang masalah-masalah atau isu-isu semacam pernikahan dini yang dilakukan Muhammad dan Aisyah. Misalnya Bapak Ibu bisa melihat di situ bagaimana artificial intelligence menjawab isu seperti ini ya. Misalnya begini, masalah pernikahan Muhammad dengan Aisyah saat masih anak-anak memang menjadi topik yang kontroversial dalam sejarah Islam. Dalam beberapa sumber sejarah dicatat bahwa pernikahan tersebut terjadi pada Aisyah masih muda. Tapi pada saat itu pula tepatnya umur beliau tidak dapat ditentukan dengan pasti. Nah, ini kan menurut AI ya. Padahal kita bisa memperkirakan sebetulnya umur Muhammad pada saat itu sekitar 52 tahun ya, dan umur Aisyah masih 6 tahun ya. Jadi um, saya yakin sekali bahwa informasi-informasi yang disampaikan oleh AI ini terpengaruh oleh propaganda-propaganda yang disediakan oleh polemikus Muslim di luar sana ya. Nah, terus dibilang di sini, meskipun demikian, pernikahan Muhammad dengan Aisyah masih menjadi subjek perdebatan dan interpretasi di kalangan ulama dan sejarawan. Nah, ini juga sama ya, di Indonesia juga sama. Ada beberapa ustadz mengatakan itu tidak benar. Misalnya Buya Sakur, dia tidak terima hal itu. Tapi ada beberapa ustadz yang lain mengatakan ya memang itu benar terjadi ya. Memang perdebatan. Tetapi kalau kita lihat hadis-hadis ya, kalau kita lihat hadis-hadis yang sahih, tidak ada perdebatan di sini sebetulnya ya. Tidak ada perdebatan masalah Muhammad mengawini anak kecil ini. Ya. Nanti akan kita lihat hadisnya bagaimana ya. Terus dibilang di sini, dan beberapa di antaranya berpendapat bahwa pernikahan tersebut tidak sesuai dengan prinsip-prinsip hak asasi dan perlindungan anak pada saat ini. Ya betul ya. Ini yang selalu saya angkat juga dan selalu saya pertanyakan kepada Muslim. Oke, sekarang kalau kita mau mengikuti pola pikir Muslim, mereka mengatakan bahwa itu kan pernikahan dini itu kan terjadi ya karena pada masa itu hal semacam itu biasa. Itu salah satu pembelaan yang mereka lakukan. Ya pertanyaannya, apakah Tuhan tidak tahu hal yang lebih baik? Harusnya kalau hal itu tidak baik, harusnya kan Tuhan memberitahu itu tidak baik, dan kita sudah tahu di kemudian hari hal tersebut adalah sesuatu yang misalnya seperti katakan sini bertentangan dengan prinsip hak asasi dan perlindungan anak ya. Apakah Tuhan tidak tahu bahwa itu merupakan sebuah pelanggaran hak asasi di masa depan? Harusnya Allah SWT lebih tahu dong ya, lebih tahu dan memikirkan masa depan ya, yang pada dasarnya sebetulnya kalau Allah SWT memang benar-benar Tuhan yang maha tahu, yang bisa memang memberikan contoh yang baik, teladan yang baik ya, kan Muhammad ini seorang nabi suri tauladan ya. Nah, terus dibilang begini, ini yang menarik yang secara umum prinsip-prinsip keadilan kemanusiaan dan perlindungan anak sangat penting dalam Islam. Nah, ini menarik sekali ya. Inilah yang dipahami oleh AI ya, atau artificial intelligence di sini ya, kecerdasan buatan ya. Jadi AI atau AI ini dia berpikir bahwa inilah yang ada di dalam Islam ini, prinsip-prinsip keadilan, kemanusiaan, dan perlindungan anak sangat penting dalam Islam. Nah, kalau kita semakin mendalami sebetulnya ya, informasi yang ada di dalam AI ini sebetulnya berasal dari informasi-informasi yang ada di
berbagai literatur Islam. Itu sebetulnya ya, dan termasuk misalnya pendapat-pendapat para scholar ya. Nah, kemudian dikatakan dan tindakan apapun yang dikonsiderasikan bertentangan dengan prinsip-prinsip tersebut dikritik dan dicontohkan. Ini adalah salah satu contoh-contoh yang bisa kita temukan memang akhir-akhir ini ya. Banyak para polemikus Muslim itu mencoba untuk menolak hal itu, mengatakan oh itu tidak benar ya. Oke, mari kita lihat ya apa yang ada di dalam hadis-hadis misalnya tentang isu ini. Ya. Misalnya kita akan lihat di dalam sebuah hadis ya. Ini sangat jelas ini misalnya di dalam hadis Sahih Bukhari ya. Ini Sahih Bukhari misalnya Bapak Ibu bisa melihat sendiri di sini Sahih Bukhari 4739 dikatakan telah menceritakan kepada kami Mu'ala Biansa telah menceritakan kepada kami Muhaib bla 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 bla, dibilang nabi ya, nabi ini ya tidak lain Muhammad lah ya. Menikahinya saat itu berusia 6 tahun dan mulai menggaulinya saat ia berumur 9 tahun. Hisam berkata dan telah diberitahukan kepadaku bahwa Aisyah hidup bersama Rasulullah SAW selama 9 tahun. Nah, dan ini yang dianggap sebagai sesuatu yang sudah biasa katanya. Padahal kalau kita tanya buktinya kepada Muslim, bisa nggak tunjukkan bukti bahwa memang pada saat itu pernikahan dini di masa Muhammad semacam ini biasa dilakukan. Justru kalau kita lihat hadisnya, justru Abu Bakar, bapaknya Aisyah itu keberatan ya ketika Muhammad melamar Aisyah. Ya. Nah ini saya kurang tahu ketika Muslim di zaman ini masih menerima hal semacam ini. Mereka mengatakan ini adalah hal yang biasa, hal yang benar, hal yang layak dicontoh. Nah, ini memang di luar jangkauan pemikiran kita sebagai orang normal ya. Nah, sebetulnya ide untuk mencari tahu tentang informasi Muhammad melalui kecerdasan buatan ini atau artificial intelligence ini sebetulnya berawal dari pertanyaan-pertanyaan kita selama ini kepada Muslim ya. Beberapa waktu sudah berlangsung lama ya, sudah sejak 2 tahun lalu kita bertanya kepada Muslim, Muslim tunjukkan dong salah satu misalnya ya keteladanan Muhammad dong, atau misalnya Kainama yang terus-terusan misalnya lebih mengurusi agama orang lain ya, dan kita sudah tanyakan kepada Ustadz Kainama dan seluruh ante-antenya kita bertanya tunjukkan satu saja teladan baik dari Muhammad, dan sampai saat ini kita belum menerima jawabannya ya. Dan mungkin ya artificial intelligence ini yang akan menjawabnya untuk kita, karena Muslim sepertinya udah nggak mampu lagi menjawab hal semacam ini. Oke, mari kita cari ya. Mari kita lanjutkan dengan pertanyaan selanjutnya ya. Pertanyaan selanjutnya kalau kita tanya kepada AI ya, misalnya ya kita tanya mengapa ya. Misalnya mengapa Muhammad menggauli Buddha, nah, ya kan? Nah ini Bapak Ibu bisa melihat ya, mengapa Muhammad menggauli Buddha. Nah ini kita tanya apa kira-kira yang akan dijawab oleh AI ya. Ini memang ini sepertinya database-nya artificial kecerdasan buatan ini sangat sedikit ya. Ini responnya agak lambat ya. Tapi kita akan lihatlah. Nah, kita akan tunggu. Dari tadi memang saya tes ini ya. Ini menarik lah. Ini bos aku Muhammad itu nabinya iblis, ajaran Islam itu malam sunnah Rasul. Masalah hubungan Muhammad ya dengan perempuan merupakan topik yang kontroversial dan sensitif dalam sejarah dan teologi Islam. Oke. Menurut beberapa catatan sejarah, Muhammad dan para sahabatnya memperlakukan
budak perempuan dengan belas kasihan dan memberikan mereka kesempatan untuk memperoleh kebebasan dan mobilitas sosial. Oh, ngeri nih coy, ya, ngeri ya. Beberapa dari budak perempuan tersebut kemudian memainkan peran dalam masyarakat Islam pada masa awal. Muhammad juga dicatat memiliki hubungan yang erat dan penuh hormat dengan beberapa dari mereka. Namun ada juga catatan yang menunjukkan bahwa perlakuan terhadap budak perempuan dalam masyarakat Islam pada masa awal tidak konsisten dan beberapa kasus bertentangan dengan prinsip-prinsip persamaan dan keadilan yang menjadi inti dari Islam. Meskipun demikian, isu budak dan perlakuan terhadap budak perempuan dalam masyarakat Islam umumnya dianggap sebagai refleksi dari konteks budaya dan sejarah pada saat itu. Nah, ini saya pikir ya, ini propaganda ini semua. Nah, dan ini yang selalu diulang-ulang oleh Muslim ya. Jadi apapun yang dilakukan Muhammad, mereka selalu mengatakan bahwa ini perbuatan semacam itu atau perilaku semacam itu adalah sesuatu perilaku yang wajar pada masa itu. Itu sama sekali tidak benar ya, sama sekali tidak benar ya. Dan misalnya lah ya, apakah misalnya perlakuan Muhammad, karena misalnya kalau kita kasih contoh Safiyah ya, Safiyah itu kan seorang pengantin baru ya, pengantin baru dari suku Yahudi ya, suku dari orang Yahudi lah ya di Khaybar. Nah, dia baru kawin, lalu kemudian Muhammad datang ke sana bersama dengan pengikutnya, lalu mereka menghabisi keluarganya Safiyah dan Muhammad mengambil Safiyah ini menjadikannya istrinya ya, tanpa menunggu masa iddah. Saya kurang tahu dan saya tidak yakin hal itu adalah sesuatu yang lumrah pada masa itu ya, tidak seperti klaim yang bisa kita temukan atau yang bisa kita dapatkan informasi berdasarkan kecerdasan buatan ini ya. Kemudian dan bukan merupakan representasi dari ajaran Islam. Nah, ini juga propaganda ya. Kita sudah tahu ya bahwa memang Islam ini memperbolehkan perbudakan ya, memperbolehkan perbudakan. Bukan hanya itu sebetulnya ya. Muhammad sendiri itu memiliki banyak budak ya, memiliki banyak budak dan dia bahkan memperjualbelikan budak ya. Muhammad juga, kalau kita baca misalnya di dalam Sirah Nabawiyah ya, Sirah Nabawiyah itu yang ditulis oleh Ibnu Hisam, Muhammad itu menukarkan budak yang dia miliki itu dengan kuda dan senjata, gitu ya. Kalau Muslim tidak percaya dengan apa yang saya sampaikan ini, ya kita nanti bisa bukakan ya, kita bisa nanti bukakan sumbernya ya. Tetapi yang jelas memang Muhammad itu dia menukar budak ya, beberapa budak dengan kuda dan senjata. Ya. Jadi ketika misalnya kita membaca beberapa sanggahan-sanggahan jawaban para polemikus Muslim di luar sana, ya sama seperti yang kita peroleh ini kan, itu bukan representasi dari ajaran Islam. Waduh, ya padahal tidak demikian ya tidak demikian. Prinsip-prinsip persamaan dibilang sini, prinsip-prinsip persamaan, keadilan, belas kasihan sangat penting dalam Islam. Ini juga tidak benar, ini propaganda juga. Ya. Ini propaganda juga. Kenapa? Karena prinsip-prinsip persamaan ini misalnya, ini tidak benar. Ya. Kita sudah tahu bersama bahwa di dalam Islam itu ya perempuan itu hanya dihitung sebagai nilainya itu hanya dihitung setengah laki-laki ya. Misalnya di dalam memberikan kesaksian ya. Atau juga di dalam Islam ini menganggap perempuan kecerdasannya itu cuma setengah kecerdasan laki-laki. Jadi ini semua propaganda ya. Kalau Muslim selalu mengatakan di dalam Islam ini mengutamakan prinsip-prinsip persamaan, mungkin persamaan di antara sesama lelaki tapi tidak di antara laki-laki dan perempuan ya. Dibilang keadilan apa? Ya, keadilan apa? Dan belas kasihan apa? Ya tentu kalau kita mau lihat misalnya belas kasihan apa yang dimiliki oleh Muhammad misalnya kepada orang-orang yang mengkritiknya itu. Ada yang ditariknya kemudian sampai putus ya, ada nenek-nenek kan yang mengkritisi Muhammad, lalu nenek-nenek itu ditarik dengan kuda ya sampai terbelahlah tubuh nenek-nenek itu kan.
Kemudian juga kita sudah tahu bagaimana kisahnya si Asma bin Marwan ya, yang apa ya, yang ditikam oleh pengikutnya pada malam hari ya, gara-gara Muhammad tidak senang ya, tidak senang. Itu semua ada di dalam sirah ya. Jadi Muslim, saya tidak mengada-ngada ya, itu semua ada di dalam sirah gitu ya. Nah, oke. Nah, terus dan tindakan apapun yang dikonsiderasikan bertentangan dengan prinsip-prinsip tersebut dikritik dan dicontohkan ya. Menariknya adalah banyak orang-orang kaum Syiah ya. Misalnya Mufti Abu Latif lah misalnya, itu banyak sekali hadis-hadis sahih ya, bahkan hadis-hadis sahih itu orang-orang Syiah tidak percaya, tidak meyakininya, tidak mengakuinya. Kenapa? Karena memang kisah-kisah semacam ini di dalam hadis-hadis sahih pun ini dikisahkan ya, hal semacam ini. Oke, ada pertanyaan. Mungkin ada pertanyaan-pertanyaan dari ini ya, pertanyaan dari live chat ya, yang mau kita tanyakan kepada artificial intelligence ya, kecerdasan buatan ini. Silakan ajukan pertanyaan biar saya ketikkan supaya kita tanyakan ya. Nah, misalnya oke, ini saya punya pertanyaan misalnya, mengapa Muhammad merampok kafilah. Nah, ini misalnya ya. Nah, ya, mengapa Muhammad merampok kafilah? Nah, tentu ini adalah sebuah kisah ya. Ini adalah sebuah kisah sebetulnya yang bisa kita temukan di dalam kitab Al-Maghazi ya. Di dalam kitab Al-Maghazi yang ini sebetulnya kitab Al-Maghazi ini adalah sebuah sirah juga ya, yang ditulis sezaman dengan penulisan Sirah Nabawiyah. Ya. Dan salah satu peristiwa yang banyak diceritakan di dalam kitab Al-Maghazi itu adalah banyaknya ekspedisi-ekspedisi. Nah, sebetulnya ekspedisi-ekspedisi tersebut salah satunya itu termasuk misalnya penawanan orang-orang yang sedang berdagang ya. Jadi semua barang-barang mereka itu diambil alih ya, diambil oleh Muhammad melalui suruhannya ya. Nah, apa yang dikatakan oleh artificial intelligence di sini bilang, tidak ada catatan yang menunjukkan bahwa Muhammad secara pribadi terlibat dalam aktivitas perampokan. Dalam Islam, perampokan dilarang dan dianggap sebagai tindakan yang tidak bermoral dan bertentangan dengan prinsip-prinsip keadilan dan kemanusiaan. Ya, memang secara personal katanya nggak ada ya, tetapi kita sudah tahu bagaimana misalnya di dalam Al-Quran itu sendiri kan, ada satu ayat Al-Quran dikatakan bahwa Muhammad itu memperoleh 1/5 dari harta rampasan. Nah, di dalam pikiran Muslim, mereka berpikir bahwa harta rampasan itu semuanya diperoleh dari peperangan ya. Tapi pada dasarnya justru ada harta-harta rampasan tersebut yang diperoleh dari hasil-hasil perampokan ya. Misalnya mereka merampok kafilah-kafilah Quraisy. Itu ada di dalam sirah ya, sirah kitab Al-Maghazi ya. Nah, namun ini bilang sini, selanjutnya dibilang apa? Namun ada beberapa peristiwa yang dicatat dalam sejarah Islam yang menunjukkan bahwa beberapa perampokan terjadi selama periode pemerintahan Islam pada masa awal, dan beberapa peristiwa tersebut mungkin terkait dengan konflik politik dan militer pada saat itu. Sama sekali ya tentu itu yang saya bilang tadi ya. Jadi sebetulnya di dalam literatur Islam ini ada ya, perampokan-perampokan semacam ini ada ya, ada. Nah, itu yang saya bilang tadi. Yang pernah disuruh itu ya, Muhammad pernah menyuruh Zaid bin Harits ya untuk merampok kafilah Quraisy ya. Itu pernah dia suruh ya. Bapak Ibu bisa mencari buku ini. Ini dalam bahasa Indonesia juga sudah ada sebetulnya, Al-Maghazi ini secara lengkap. Ya, ini secara lengkap peperangan. Nah, ini dibuat memang peperangan ya, padahal ini sebetulnya di dalam kisah-kisah ini bukan peperangan ya. Justru sebetulnya banyak perampokan ya. Nah, justru lebih banyak perampokan ya. Nah, ini dia kitab Al-Maghazi di sini ini yang saya bilang tadi. Kalau Muslim tidak percaya, silakan baca buku ini. Saya sudah membacanya ya. Oke.
Oke. Salam Bapak Ibu, saya melihat ada Pak Wiwin juga ya. Sudah lama tidak bersua kita ya Pak, dan bapak-bapak yang lain ya. Jadi sekali lagi ya, perampokan ini sudah menjadi atau sudah diketahui lah ya. Sumber-sumber Islam sudah memberitahukan hal semacam ini ya. Ada beberapa peristiwa yang dicatat dalam sejarah Islam yang menunjukkan bahwa beberapa perampokan terjadi selama periode pemerintahan Islam pada masa awal. Dan beberapa peristiwa tersebut mungkin terkait dengan konflik politik dan militer pada saat itu. Namanya perampokan. Ya. Terus dibilang di sini apa? Secara umum, Islam menekankan pentingnya tindakan yang bermoral dan bertanggung jawab. Nah, ini kalau udah merampok apalagi? Kalau Muhammad sendiri yang mengirimkan orang-orang itu untuk merampok, moral apa? Moral apa yang layak diteladani dari hal semacam itu ya? Serta memotivasi umat untuk memperlakukan sesama dengan belas kasihan dan keadilan. Come on, ini semua sekali lagi propaganda. Kita sudah tahu bagaimana Islam memperlakukan orang-orang non-Muslim ya, dianggap sebagai makhluk terburuk ya. Bahkan misalnya kalau untuk orang Yahudi, ya Muhammad bilang kalau kalian ketemu orang Yahudi atau orang Kristen, orang Nasrani katanya, dorong mereka ke parit. Itu ngeri itu ada di dalam tafsir kan. Nah, terus bilang prinsip-prinsip ini sangat penting dalam Islam dan tindakan apapun yang dikonsiderkan bertentangan dengan prinsip tersebut dikritik dan dicontohkan ya. Tentulah dibilang begitu kan. Oke, berapa umur Aisyah saat digauli Muhammad? Oke, menurut beberapa catatan sejarah, nah ini ya, Aisyah binti Abu Bakar ya, memiliki umur antara 6 sampai 10 tahun. Nah itu dia Pak ya, antara 6 sampai 10 tahun ketika ia menikah dengan Muhammad ya. Perkawinan ini umumnya dianggap sebagai bagian dari tradisi dan budaya pada masa itu dan tidak mencerminkan standar pernikahan yang berlaku dalam masyarakat Islam modern. Nah ini ya, ini yang saya bilang tadi ya. Jadi semua dibuat justifikasi ya, literatur Islam, karena sekali lagi ya, ini kan database-nya artificial intelligence ini, dia mengambil dari literatur yang sudah ada ya. Nah, jadi di dalam literatur itu selalu dibuat justifikasi tentang umur Aisyah yang dinikahi oleh Muhammad pada umur yang sangat muda ini ya, yang sangat muda. Namun pernikahan dengan anak-anak sangat dikritik dalam Islam. Mana betul ya? Syekh Puji lah misalnya contohnya di Indonesia kan enggak ya. Pernikahan dengan anak-anak sangat dikritik dalam Islam dan dianggap bertentangan dengan prinsip-prinsip keadilan dan perlindungan anak. Dalam Islam, usia minimum untuk menikah adalah 18 tahun bagi laki-laki dan 16 tahun bagi perempuan ya. Secara umum, Islam menekankan pentingnya tindakan yang bermoral dan bertanggung jawab serta memotivasi umat memperlakukan sesama dengan belas kasihan dan keadilan ya. Selalu dibuat justifikasi ya. Oke, coba kita tanya ini pertanyaan dari Pak Daniel ya. Perampokan hasil yang paling disukai Muhammad perampokan apa yang paling disukai oleh Muhammad? Coba kita lihat kira-kira apa jawabannya ya. Ini ya, itu jawabannya ya Pak. Saya naikkan Oke. Ini dia. Ya, dia dibilang situ Muhammad tidak terlibat atau mendukung perampokan. Nah, ngeri kan? ini memang database yang dimiliki oleh artificial intelligence ini ya. Jadi menurut kebanyakan literatur ya, menurut database kebanyakan literatur Islam dikatakan bahwa Muhammad tidak terlibat ya di dalam atau mendukung perampokan. Padahal kan kita tahu sendiri ya bahwa Muhammad menyuruh perampokan. Ya, perampokan dilarang dan dianggap sebagai tindakan yang tidak bermoral dan bertentangan dengan prinsip kemanusiaan, keadilan kemanusiaan.
Dibilang sini, Muhammad dipandang sebagai teladan yang baik dan menjadi suri tauladan bagi umat Islam. Ia diakui sebagai pemimpin yang adil dan memberikan banyak kontribusi pada pengembangan masyarakat Islam. Muhammad memperjuangkan hak-hak warga dan memotivasi Islam untuk memperlakukan sesama dengan belas kasihan dan keadilan. Oke. Saya coba cari dulu ya tentang apa ini ya, Maghazi. Mudah-mudahan saya masih. Oh ini, ini ada bukunya. Saya heran juga ya. Kalau mungkin Muslim ya, saya nggak tahu apakah Muslim ada di live chat sekarang ya mengenai masalah perampokan ini ya. Ini ya, ini. Saya berharap Muslim membaca buku ini ya. The Life of Muhammad Al-Waqidi Kitab Al-Maghazi ya. Ini yang versi bahasa Inggris, saya punya versi bahasa Inggris ya. Oke. Misalnya kalau kita lihat misalnya ini dikatakan di sini di halaman 271 ya. Musa bin Muhammad bin Ibrahim related to me from his father. Jadi si Musa ini menceritakan ya. Kemudian dia bilang di sini, ketika Muhammad ya, when the messenger of God returned from Ra'id of Al-Ghaba. Jadi ketika Muhammad kembali dari ekspedisi di Al-Ghaba katanya, sampailah ke dia bahwa ya, diberitahukan ke dia bahwa ada sebuah karavan, ada karavan Quraisy ya, kafilah Quraisy yang sedang menuju ke Al-Sam ya. Approaching from Al-Sam ya, berasal dari Al-Sam. Kemudian apa yang terjadi ya? Apa yang dilakukan oleh Muhammad? Kemudian Muhammad ya, so he sent Zaid bin Harits ya. Jadi dia mengutus Zaid bin Harits bersama dengan 100 orang ya, 100 orang dan 70 orang penunggang kuda ya. Ya, jadi 100 pengikut lah ya. Jadi ada berapa ini? 170 orang lah ya, bersama dengan 70 penunggang kuda. Dan kemudian apa yang dilakukan oleh Zaid ini? Mereka menangkap lah ya, capture ya. They capture the caravan and what it was in it. Jadi mereka merampok lah kita bilang ya, mengambil ya, menangkapi semua orang kafilah-kafilah itu dan kemudian mengambil semua yang mereka miliki ya. Jadi sekali lagi Muslim, saya tidak ngarang-ngarang bebas ya. Ini ada di dalam sirah ya, di dalam sirah kalian. Oke. Ini ada pertanyaan yang baru dari Pak Wivin. Oke. Ada pertanyaannya. Oke, coba kita lihat. Mana tadi? Siapa sebenarnya yang mengambil red velvet? Oke. Siapa sebenarnya yang mengambil red velvet? Ini tahu nggak dia ini ya yang dibilang AI, dia tidak tahu informasi ini Pak, kata. Ya, dibilang AI, dibilang saya tidak memiliki informasi ya. Saya tidak memiliki informasi yang spesifik tentang siapa yang mengambil red velvet. Tanpa konteks yang jelas, saya tidak dapat membuat dugaan atau membuat asumsi apapun. Mohon memberikan informasi lebih lanjut. Oke, coba kita lihat ya. Siapa sebenarnya yang mengambil red velvet yang dituduhkan kepada Muhammad? Oke. Coba kita lihat apakah AI memiliki jawaban ya. Aduh. Oh, ini ya jawabannya Pak ya. Tidak ada bukti yang menunjukkan bahwa Muhammad terlibat dalam pencurian red velvet. Ini adalah mitos yang tidak berdasar ya, dan tidak memiliki dasar dalam sumber-sumber sejarah yang diterima oleh komunitas Islam. Nah, ini ya tentulah ya.
tentulah banyak polemikus Muslim pasti menjawab demikian ya. Tidak ada bukti, tidak terbukti. Tapi kalau kita lihat justru di beberapa hadis kan beludru merah ya, itu disebut sebagai beludru merah ya. Beludru merah ini justru kemudian ditemukan di bawah kuburannya Muhammad ya. Coba kita lihat dulu ya di hadisnya. Beludru merah. Beludru merah. Beludru. Nah ini ya. Ini misalnya di dalam Sunan Tirmizi ya. Ini dalam Sunan Tirmizi ini, Bapak Ibu bisa menjawab, bisa membaca di situ ya. Dibilang di sini, ya memang ya, yang mencurinya si C ya. Tapi iBot ini kayaknya belum sampai informasinya ke dia. Nah, tapi ini yang ada di dalam Sunan Tirmizi ya, 969. Telah menceritakan kepada kami bla 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 ya, bilang sini bahwa selimut beludru merah ya, selimut beludru merah dibentangkan di bawah Rasulullah di dalam kubur katanya ya. Nah, memang beberapa waktu yang lalu ya, ketika si Alwan datang ke sini untuk membela ini, terus dia bilang, beludru merah yang dibentangkan di bawah kuburan Muhammad itu bukanlah beludru merah yang dituduhkan ke dia ya, yang hilang itu bukan ya, tapi beludru merah yang diperoleh dari masa peperangan yang berbeda. Itu alasannya. Tapi si Alwan pada saat itu dia tidak sadar bahwa dia sedang kena perangkap ya pada saat itu. Ya, pada saat itu kan kita tetap bertanya ya, kenapa Muhammad dituduh sebagai pencuri ya? Apakah Muhammad ini adalah seseorang yang biasa mencuri pada masa itu atau gimana sih? Ini seorang nabi loh ya. Lalu memang pada saat itu si Alwan memberi jawaban, dia bilang ya yang bersama-sama dengan dia pada saat itu kan ini ya belum tentu muslim katanya ya, bukan muslim ya. Itu adalah alasan dia ya. Tapi alasan dia itu sedikit sekali informasi yang bisa menguatkan argumennya ya. Justru yang masih bersama-sama dengan dia pada masa itu adalah orang-orang muslim lah, sahabat-sahabat dia ya, yang bersama-sama dengan dia di dalam masa peperangan ya. Wah, ini Pak Lidara kayaknya nggak ada bosan-bosannya ya. Salam Pak, selamat malam Pak An, Hedonia dan Pak Lidara. Selamat.